Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri. Di sini saya akan membahas objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Jadi, hukum Islam itu mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Nah, tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam itu bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana yang pendek dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Nah, inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Nah, tujuan dari hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim. Artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi ini dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Nah, keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa. Setelah iman kepada Allah, hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Nah, keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Kedua ada civil law atau biasa disebut Eropa kontinental. Yang ketiga ada custom law. Yang keempat ada Islamic law dan kelima ada sistem hukum sosialis dan komunis. Nah, manfaat studi filsafat hukum Islam itu adalah yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua itu ada filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Nah, yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Lalu, para usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam itu kepada 2 rumusan, yaitu filsafat tasyri dan filsafat syariah. Nah, filsafat tasyri itu filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Nah, filsafat tasyri terbagi kepada 1. Da'aim al-ahkam, yaitu dasar hukum Islam. Kedua, mabadi al-ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga, usul al-ahkam, pokok-pokok hukum Islam atau mashadir al-ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat ada maqasid al-ahkam, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam. Yang kelima ada qawaid al-ahkam, yaitu kaidah-kaidah hukum Islam. Lalu filsafat syariah, yaitu filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas untuk membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah Asrar al-Ahkam, yaitu rahasia-rahasia hukum Islam. Kedua ada Khasa Isa al-Ahkam, yaitu ciri-ciri khas hukum Islam. Ketiga ada Mahasin al-Ahkam, yaitu keutamaan-keutamaan hukum Islam. Yang keempat ada Tawabi al-Ahkam, karakteristik hukum Islam. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.